Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Dian Ratna Sasmita, NIT 1908010, Prodi D3 KPNA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, PPT tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ejaan bahasa Indonesia yang berasal dari kata ejaan, yang artinya ragam bahasa tulis atau penggambaran bunyi bahasa, atau bisa disebut kata, kalimat, dan lain sebagainya. Ejaan bahasa Indonesia ini disingkat sebagai EBI. Ejaan bahasa Indonesia ini yang berlaku sejak tahun 2015 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lanjut untuk yang kedua, yaitu tujuan dari ejaan. Apa sih tujuannya? Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan oleh tertulis. Jadi, itu tujuan dari ejaan bahasa Indonesia. Fungsi dari ejaan bahasa Indonesia memiliki dua. Yang pertama, fungsi utama, dan yang kedua yaitu fungsi ejaan secara khususnya. Dan yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri. Adapun fungsi ejaan secara khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masukan unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Dan selanjutnya, apa sih isi dari ejaan bahasa Indonesia tersebut? Isi dari ejaan bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Ketiga, pemakaian tanda baca. Dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf ada konsonan huruf mati, vokal atau huruf hidup, klaster atau NG, NY, SYA, KH. Yang keempat, diftong atau AU, I, O. Yang kelima, huruf kapital. Yang keenam, huruf miring. Dan yang ketujuh, huruf tebal. Huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Dan yang kedua, yaitu penulisan kata. Penulisan kata ada 8. Yang pertama, kata dasar. Yang kedua, kata turunan. Yang ketiga, bentuk ulang. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, suku kata. Keenam, partikel. Ketujuh, singkatan dan akronim. Dan yang terakhir, angka dan bilangan. Lanjut, saya akan yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca sendiri ada 9. Banyak banget. Yang pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda titik koma. Yang keempat, tanda titik 2. Yang kelima, tanda hubung atau biasa disebut strip ya. Yang kelima, tanda pisah, spasi. Yang ketujuh, tanda petik atau tanda petik sendiri ada 2, yaitu tanda petik 2 dan tanda petik 1. Yang ke-8, tanda kurung. Dan yang ke-9, tanda garis miring. Oke, saya lanjut, yaitu penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ada 3. Yang pertama, terjemahan. Yang kedua, adaptasi. Dan yang ketiga, adopsi. Demikian presentasi dari PPT saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.